Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Selamat sahabat, saudara-saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kesempatan yang indah ini saya menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Kematian Gereja. Sebuah pandangan teologis tentang degradasi kerohanian. Seorang pendeta dan aktivis gerakan hak sipil tahun 50 hingga 60-an pernah menyatakan satu kalimat yang cukup fenomenal. The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people. Pernyataan dari Martin Luther King Jr. Tragedi yang besar bukanlah penindasan dan kekejaman oleh orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik akan hal tersebut. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di gereja, di masyarakat, di sekolah, kantor, dimanapun kita berada, kita dikenal sebagai orang yang baik, tidak merugikan orang, dan tidak melakukan sesuatu hal kejahatan atau kriminal. Namun, ketika kita tahu harus berbuat baik, mengenal untuk menerapkan firman Tuhan, namun kita diam saja, itu sama dengan kesalahan. Itu sama dengan berdosa. Ini seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak dan Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita memiliki satu kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk melayani, untuk mengabarkan Injil, untuk berbuat baik kepada sesama kita di lingkungan kita berada. Namun bila kita hanya berdiam diri, padahal tahu harus berbuat baik, kita telah melakukan sebuah kesalahan. Kita telah melakukan satu dosa. Kecuali kalau kita tidak tahu, Hal ini memang sudah dinubuatkan di dalam surat Timotius yang kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat Timotius yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Dikatakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah yang kita temukan
pada akhir zaman ini. Banyak orang yang berlabel agama, rajin di dalam peribadatan. Namun ketika kita menemui mereka muka dengan muka, mereka memiliki kecenderungan yang tertulis di dalam surat Timotius ini, ya. Sama seperti yang tertulis dalam surat Timotius yang kedua ini. Tidak ada yang peduli dengan agama, tidak ada yang mau tahu, bahkan tidak tahu terima kasih, ya. Lebih suka dengan keributan, ya. Kalau enggak edan, ora keduman. Kalau tidak ribut, tidak akan menghasilkan cuan, ya. Jadi inilah yang dicari orang-orang dunia di akhir zaman. Mereka suka akan hal-hal ini, dan memang ini sudah ditulis jauh sebelum, ya, ini terjadi. Ini berita-berita yang baru saja terjadi ya di tahun ini, ya. Ini berita tertulis, ya, tertayang tanggal 17 Februari 2024, ya. Sebuah katedral dijadikan tempat disko, ya. Sangat miris, saudara, ya. Sangat miris. Tidak disebutkan, ya, di negara mana. Namun saudara kalau mencari tahu sendiri, ini bisa tahu, ya. Katedral itu adalah sama seperti tempat ibadah, ya, sama seperti gereja, ya, menjadi tempat hiburan dunia, ya. Ini sangat miris, ya. Kemudian ada lagi berita, ya, pastor atau pendeta curi dana gereja 648 juta dipakai main game, ya. Luar biasa, saudara. Nubuatan-nubuatan yang dinyatakan di dalam Alkitab itu mulai bermunculan. Dan ini belum lama, saudara. Tahun ini juga, di bulan Mei, ya, hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 berita ini ditayangkan, ya. Ada kisah seorang pastor yang menyalahgunakan uang gereja. Sangat miris, saudara. Jadi semua hal yang dinyatakan dalam Alkitab, apa yang dinyatakan di sana itu pelan-pelan akan muncul. Kita harus berhati-hati, saudara. Mari kita berbenah diri. Mari kita mulai mencari tahu dalam diri kita, adakah dosa kesayangan yang belum ditinggalkan. Mari kita tinggalkan itu. Lalu ini ada lagi berita dari firebrandmag.com, ya. Seorang pemimpin gereja, ya, telah melakukan skandal, ya. Dan ini tertayang pada tanggal 25 Juni 2024, ya. Cukup miris, saudara. Berita-berita ini bisa dicari, ya, dilihat di internet, ya. Sangat mengerikan, saudara. Bagaimana kita sebagai umat Kristen menghadapi ini? Apakah kita akan meninggalkan gereja? Apakah kita akan meninggalkan iman kita? Ini bukan soal takdir, saudara. Orang-orang yang dipilih Tuhan
orang-orang yang sudah memilih jalan kebenaran, tetapi di tengah kehidupan perjalanannya dia bisa saja menyimpang. Semua itu akan selesai pada saat mereka istirahat sementara waktu di dalam Tuhan atau meninggal. Selama kita hidup, selama nafas di kandung badan, maka pencobaan itu akan terus ada. Ya. Dan kita tidak akan bisa lepas dari segala godaan itu, karena mereka akan terus hadir. Ya. Maka kita harus terus bersandar di dalam iman Kristus Yesus, terus bersandar kepadanya, saudara. Ya. Ini bukan soal takdir, tapi pilihan hidup. Mau memilih hidup bersama Tuhan atau tidak, itu pilihan kita, saudara. Ya, pilihan. Manusia diberikan kebebasan memilih. Ya. Tidak bisa kita itu memiliki prinsip yang tengah-tengah, yang abu-abu. Di dunia ini hanya ada hitam dan putih. Ya. Hitam dan putih, tidak ada area abu-abu. Maka ini adalah pilihan kita. Ya. Mau hidup yang seperti apa? Gereja telah mengalami degradasi atau kemerosotan dari berbagai aspek. Hal ini menjadi sebuah pandangan yang membuat orang-orang enggan hadir ke gereja karena oknum-oknum tertentu. Kondisi seperti ini sungguh ironi. Namun, apakah kita akan diam saja dengan kondisi yang ada seperti ini? Jika kita melihat kepada Tuhan, fokus kita hanya Tuhan, semua keburukan itu tidak akan lagi kita pandang. Gantinya fokus kepada menyalahkan, kita fokus kepada menyelamatkan. Gereja jika hanya berkutat kepada persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja, dan ini memang cara setan, ya, agar kita tidak keluar untuk mengabarkan Injil, maka pekerjaan Tuhan terhambat. Jika kita mau mengevaluasi diri, meninggalkan atau menanggalkan dosa kesayangan kita, dan fokus kepada pekerjaan Tuhan untuk pergi keluar di mana Tuhan utus, maka segala persoalan di dalam gereja itu akan semakin mengecil atau mengerucut. Maka kita yang dihadapi adalah persoalan yang ada di dalam ladang misi atau ladang penginjilan, dan kita akan fokus pada hal itu, bukan lagi yang ada di dalam gereja. Apakah gereja saudara hanya terfokus di dalam kenyamanan, di dalam satu euforia yang begitu menyenangkan? Adakah saudara sudah memiliki zona ladang misi, pergi untuk mengabarkan Injil? Jika saudara menderita dalam hal itu, maka Anda sudah di jalan yang benar. Menderita karena Kristus, menderita karena menyampaikan Injil, Anda sudah di jalan yang benar. Namun jika Anda menderita oleh karena kesalahan pribadi, bukan karena kemuliaan Tuhan, bukan karena prinsip di dalam Tuhan, maka Anda berada di jalan yang salah. Anda berada di jalan yang tidak tepat. Anda harus kembali ke dalam firman Tuhan. Di sini ada beberapa faktor degradasi moral.
Ada beberapa faktor umum penyebab degradasi kerohanian, terkhusus kaum muda di Indonesia. Faktor utama yang mengakibatkan degradasi tersebut yang pertama ialah perkembangan globalisasi yang tidak seimbang. Ya. Virus globalisasi terus menggerogoti bangsa ini. Sayangnya kita seakan tidak sadar, namun malah mengikutinya. Kita terus menuntut kemajuan di era global ini tanpa memandang aspek kesantunan budaya negeri ini. Ketidakseimbangan itulah yang pada akhirnya membuat moral semakin jatuh dan rusak. Kita menerima berbagai kecanggihan teknologi, informasi, dan apapun itu dari luar ke negara kita. Namun dampak negatif seringkali tidak kita filter, tidak kita saring. Maka siap atau tidak, mau atau tidak, itu akan memiliki efek samping yang buruk bagi anak-anak bangsa kita. Ini jadi PR bagi kita, saudara-saudara. Ya. Ini hanya baru salah satu faktor ya, yang umum. Kemudian ada lagi faktor lingkungan. Lingkungan merupakan di mana seorang anak tumbuh akan menjadi tempat baru untuk ia belajar sesuatu yang baru. Di sini orang tua mungkin tidak bisa secara langsung mengawasi, tetapi dengan bekal-bekal yang diberikan kepada sang anak semenjak ia kecil akan mencegahnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Lingkungan yang baik mengajarkan kepada anak hal yang baik. Tapi jika lingkungannya buruk, maka anak tersebut akan cenderung beradaptasi dengan lingkungan tersebut sehingga tertular oleh teman-temannya yang kurang baik. Itulah mengapa keluarga adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Jika keluarga memberikan ajaran yang benar, ajaran yang baik, maka ketika anak itu keluar dari keluarga, masuk ke dalam ranah lingkungan, ia akan berdiri teguh dalam prinsip yang pernah ia peroleh di dalam keluarga. Ya. Lingkungan menjadi faktor bagi pengaruh anak-anak kita. Jadi hati-hati saudara. Ya, pergaulan itu juga mempengaruhi saudara. Ya, entah itu baik atau buruk. Kemudian budaya asing, ya. Pengaruh budaya asing. Ya. Pengaruh lingkungan dapat berupa pengaruh budaya asing. Memang masuknya budaya asing ke negara itu memberikan dampak positif pada kemajuan teknologi. Tapi kalau budaya asing tersebut masuk tanpa tersaring sama sekali, akan memberikan dampak yang negatif, ya seperti yang saya bilang tadi. Ya, salah satunya adalah apa? Pergaulan. Kalau kita melihat di kota-kota besar, ya, budaya clubbing, minuman keras, narkoba, itu menjadi budaya yang baru saat ini. Ya. Dan itu terselubung atau underground. Ya. Hal-hal itu seperti biasa di kota-kota besar. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Bukan hanya kaum muda di kota-kota besar saja yang mengalami tingkat degradasi, kaum muda di desa pun mengalami degradasi moral sekalipun adat istiadatnya kuat. Pada saat ini banyak klub malam yang merupakan tempat beredarnya narkoba. Dampak degradasi moral kaum muda sebagai contoh dari dampak degradasi moral kaum muda adalah perilaku tidak terpuji yang terjadi pada anak. Dan kaum muda saat ini seperti anak semakin lupa terhadap apa yang menjadi kewajibannya sebagai penerus bangsa, yaitu kewajiban seorang murid untuk belajar. Ya. Ini ngeri saudara. Ini saya ambil ya sumbernya dari tulisan Ibu Yunita Dwi Setyoningsih ya dalam bukunya yang berjudul Tantangan Konselor di Era Milenial dalam Mencegah Degradasi Moral Remaja. Ya.
dalam sebuah seminar nasional pada saat itu. Jadi cukup riskan kalau kita lihat ya keadaan-keadaan yang terjadi pada akhir tahun ini. Nah, di gereja pun juga ada degradasi. Ya. Gereja merupakan tempat yang paling cepat untuk melihat terjadinya degradasi moral. Oleh karena dalam pelayanannya, gereja justru menetapkan standar moral bagi warganya, yakni standar Alkitab. Sering terdengar di masyarakat. Ya. Contohnya ada aborsi yang dilakukan ya karena alasan ekonomi. Ya, kenapa? Karena mereka daripada tidak bisa membesarkannya, lebih baik menggugurkannya tanpa berpikir mengapa ia melakukan sampai hamil. Hal yang sama juga terjadi di antara warga gereja. Ya, atas nama HAM atau hak asasi manusia, seseorang merasa berhak menggugurkan anak tanpa memikirkan hak asasi anak yang digugurkan. Ya. Ini saya ambil dari Jurnal Teologika dan Biblika dan Praktika. Ya. Ini yang terjadi dalam gereja. Kalau tadi secara umum lingkungan ya dan juga budaya asing mempengaruhi ya di tempat kita tinggal, sekarang di gereja juga bisa terjadi, dan gereja lebih cepat biasanya, bahkan dari mulut ke mulut ya, gosip-gosip atau isu-isu tertentu itu bisa ada, saudara ya. Ini yang patut kita harus perhatikan, saudara ya. Keterlibatan dalam dosa. Fakta yang menunjukkan adanya tanda-tanda degradasi moral di kalangan gereja adalah apa? Ada anggota gereja terlibat dalam dosa. Tanda lainnya adalah pihak gereja kurang perhatian terhadap keluarga-keluarga yang tidak mampu memimpin anggotanya untuk hidup dengan moral yang benar. Juga warga gereja seharusnya memiliki ketundukan untuk melakukan hal-hal yang alkitabiah dan benar di hadapan Tuhan. Anggota gereja kita tentu memiliki kegalauan, kegelisahan. Mereka membutuhkan satu semangat, penghiburan. Hanya saudara datang melawat, mendengarkan keluh kesah mereka. Mereka senang. Mendengarkan apa yang menjadi kegalauan atau sesuatu kegundahan hati mereka. Sebagai anggota gereja, sebagai majelis gereja, sebagai diaken-diakenes, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita patut datang untuk melawat ke rumah mereka sehingga mereka dikuatkan, dihiburkan ya, mengarahkan mereka, saudara. Tapi kalau kita malah terlibat dalam dosa, anggota atau pemimpin gereja malah melakukan hal yang tidak sepantasnya, maka gereja bisa mengalami satu degradasi kerohanian. Anggota jemaat harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, baik pelayanan di dalam gereja ataupun pengabaran Injil. Bukanlah hanya tugas pendeta, majelis, atau diaken-diakenis, melainkan semua anggota jemaat. Tidak mengenal usia, tidak mengenal profesinya, mereka memiliki kewajiban untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Seorang teolog bernama Byron Ross mengatakan, perkembangan pelayanan gereja disebabkan karena adanya kesadaran dari para pekerja kaum awam yang dipenuhi Roh Kudus. Dan perkembangan pelayanan gereja sebanding dengan jumlah kaum awam yang aktif. Gereja tak mungkin berkembang jika hanya mengandalkan tenaga seorang pendeta terlatih yang bekerja sepenuh waktu. Perhatikan di sini.
Kalau gereja hanya mengandalkan pendeta, tidak akan berkembang secara penuh. Lebih lanjut, Byron Ross katakan, sebelum memulai pelatihan, ia terlebih dahulu berlutut di hadapan hadirat Tuhan dengan menyadari sepenuhnya akan ketidakberdayaannya. Tuhan memberi petunjuk bahwa ia harus melatih pekerja awam setempat agar dapat ikut bersaksi, memberi dampak kepada masyarakat di sekitar mereka. Jadi hamba Tuhan, pendeta juga harus memberikan pelatihan kepada jemaat. Dan jemaat harus menyadari terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Walau mereka juga punya pekerjaan selain melayani di gereja. Bekerja dalam misi. Itu baik, itu betul. Tetapi kita juga harus memiliki beban, kewajiban, tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan ini sebagai kaum awam, ya. Kita harus terlibat, saudara, ya. Sehingga pekerjaan Tuhan itu semakin luas, ya. Banyak masyarakat akan mendengar kabar sukacita tentang Injil. Setiap anggota jemaat harus aktif, ya. Ketika kita ketahui bahwa kita sudah mendapatkan satu pelatihan, ya. Ketika hamba Tuhan atau pendeta sudah memberikan pengajaran bagaimana cara menjangkau, langkah selanjutnya adalah berdoa, minta kepada Tuhan yang empunya tuayan agar ia mengirimkan banyak pekerja, ya, yaitu pertama setiap orang harus mengajak, ya. Jadi kita berbaur, mingle, ajak mereka, ya. Tapi kalau seandainya mereka tidak mau, ya sudah, jangan dipaksakan, ya. Yang pasti kita mengajak, ya. Keterlibatan seluruh anggota adalah satu program yang dicanangkan oleh gereja kita, ya. Total Member Involvement. Dorongan penginjilan gereja skala penuh yang melibatkan setiap anggota, setiap gereja, setiap entitas administratif, setiap jenis pelayanan penjangkauan keluar secara umum, serta penjangkauan keluar secara pribadi dan institusi. Ini adalah rencana memenangkan jiwa yang disesuaikan dengan kalender yang menemukan kebutuhan keluarga, sahabat, dan tenaga. Kemudian membagikan bagaimana Tuhan memenuhi setiap kebutuhan, menghasilkan penanaman gereja dan pertumbuhan gereja dengan fokus pada mempertahankan, berkhotbah, berbagi, dan pemuridan. Ini yang harus kita lakukan dalam program Total Member Involvement atau keterlibatan seluruh anggota. Jadi bukan pekerjaan pendeta saja, tapi semua terlibat, ya, dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana menerapkan program ini? Menerapkan TMI, Total Member Involvement, ya. Kita akan menjangkau ke dalam, ya, kita jangkau. Bagaimana caranya? Mengunjungi, melawat, ya, mendoakan mereka, ya, merawat anggota jemaat yang hilang atau tersakiti, ya, dan memberikan tugas, ya, secara wilayah. Kita berdoa, kita berdiskusi, ya, dengan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga gereja yang tidak aktif, ya, pemuda, wanita, dan pria, dan berbagai cara untuk melibatkan keluarga gereja. Kemudian menjangkau keluar, ya. Kita tentu harus berdoa, diskusikan dengan teman-teman satu gereja, cara menjangkau keluar, ya, ke lingkungan, ya, di tempat kita tinggal, ya. Kita melibatkan semua pelayanan di gereja saat kita merencanakan proyek memenangkan jiwa jangka pendek dan jangka panjang, ya. Ini adalah tindakan kebaikan yang harus direncanakan, ya. Ini salah satu atau beberapa hal praktis untuk terlibat secara pribadi. Yang pertama, kembangkan kebiasaan mengenali kebutuhan di komunitas Anda. Kita cari tahu ini butuhnya apa, ya.
mereka perlu apa, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi solusi dalam masalah kita, masalah mereka. Ya. 2, buat rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita atur strategi. Ya. Lalu yang ketiga adalah berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Ya. Ini cara menjangkau keluar. Kemudian, ya, penjangkau ke atas. Ya. Kita mendorong anggota terlibat dalam pelajaran Alkitab secara pribadi, ya, supaya mereka itu rajin, ya, belajar Alkitab, rajin terlibat dalam sekolah Sabat. Ya, belajar itu untuk transformasi atau perubahan, bukannya sekedar informasi, tahu, ya, tapi juga ada satu perubahan, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai gereja, jika tidak ingin mati, gereja itu hidup, kita harus melayani, kita harus memberitakan Injil, kita harus terlibat. Ya. 1 Korintus 9 ayat 16 memberikan sebuah pernyataan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Inilah firman Tuhan yang boleh dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkat dan tidak hanya kita dengar, namun kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita.